melanjutkan materi mengenai networking dan telkom. Jadi saya akan membahas tentang virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan itu adalah menggabungkan suatu perangkat keras dan perangkat lunak dalam suatu. Jadi di dalam virtualisasi jaringan itu ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang virtualisasi LAN atau VLAN. Jadi pada VLAN ini memungkinkan pengelompokan setiap jaringan, pengelompokan jaringan itu dalam satu situs yang sama. Jadi fungsi umum dari VLAN itu sendiri memungkinkan suatu jaringan tanpa harus bergantung pada perangkat lapisan jaringan. Contohnya bisa kita lihat seperti router. Jadi selanjutnya itu ada VXLAN. VXLAN atau Virtual Extensible LAN. Jadi VXLAN itu adalah yang dapat membuat atau yang dapat digunakan untuk membuat suatu dua lapisan jaringan yang aktif melalui lapisan router 3 atau layar yang ketiga pada jaringan. Selanjutnya itu ada virtual NIC atau virtual NEC. Jadi NEC itu adalah suatu virtual yang bekerja dengan menggunakan mesin fisik dan memiliki kecerdasan sendiri. Yang keempat itu ada virtual switch. Jadi virtual switch itu terhubung dengan virtual NEC. Di dalam virtual switch itu sendiri tidak menggunakan kabel fisik, sehingga tidak ada sambungan kabel di dalam virtual switch. Hal ini dapat memungkinkan kecepatan dan keandalannya. Jadi yang kelima itu ada Software Definite Network atau SDN. Software Definite Network itu sendiri tergolong ke dalam konsep yang baru diciptakan. SDN itu sendiri bekerja dengan cara memisahkan pesawat kontrol dengan pesawat data, sehingga pesawat kontrol itu sendiri terletak pada sistem secara terpusat. Selanjutnya yang kelima saya akan membahas tentang NFV atau Networking Function Virtualisasi. Jadi di dalam NFV itu sendiri dia itu mengvirtualisasi semua platform jaringan dan fungsionalitas hardware. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai kinerja jaringan. Jadi kalau kita bilang kinerja jaringan itu kinerja itu sangat penting di dalam suatu komputer atau di dalam suatu bisnis. Jadi apabila kinerja suatu jaringan itu error atau tidak bisa digunakan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja komputer itu sendiri. Jadi ketersediaan kinerja jaringan itu dapat dilihat dari beberapa konsep, yaitu konsep-konsepnya itu topologi jaringan berlapis, topologi jaringan tulang belakang dan daun itu bekerja sama dengan jaringan.
lalu The Spinning Tree Protocol, dan Multitomy. Jadi selanjutnya membahas mengenai tentang keamanan jaringan. Jadi ada beberapa keamanan yang bisa digunakan di dalam jaringan itu sendiri. Jadi keamanannya itu yang pertama ada firewall. Firewalls itu yaitu memisahkan segmen suatu LAN dan WAN dengan alasan untuk keamanan. Jadi di firewalls ini dia itu akan memblokir semua lalu lintas jaringan atau jaringan-jaringan yang tidak diizinkan oleh komputer. Yang berikutnya itu ada IDS atau IPS. IDS atau IPS itu biasanya keamanannya tuh digunakan untuk menjauhkan suatu PC atau sistem kita dari pengguna hacker. Jadi IDS itu memantau server atau jaringan, lalu memberitahukan kepada user apabila terjadi suatu kesalahan. Jadi berikutnya itu ada DMZ. DMZ itu jadi keamanan DMZ itu digunakan untuk menyangga antara jaringan internet yang sudah diamankan dengan jaringan internet yang masih belum diamankan. Oke, selanjutnya itu ada RADIUS atau radius. Jadi radius itu singkatan dari Remote Authentication Built-in User Server. Di NEC itu digunakan untuk perangkat pengguna jaringan terakhir, itu seperti laptop, sehingga dapat terhubung dengan jaringan. Jadi hal ini memungkinkan tingkat akses jaringan itu berdasarkan pada identitas klien tersebut. Jadi sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.